Dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan ada salah satu raja dari Bani Israel. Jadi ada raja di Bani Israel itu, dia itu mendapatkan kabar kalau di tempatnya dia, dari masyarakatnya, rakyatnya itu ada satu orang hamba ahli ibadah yang baik. Jadi ahli ibadah yang luar biasa, maka dipanggil ahli ibadah tadi. Orang soleh tadi dari Bani Israel dipanggil. Kemudian raja tadi minta supaya orang soleh tadi tinggal dekat sama dia. Jadi sahabatnya tinggal dekatnya, selalu ada di pintunya. Jadi suatu waktu kalau saya butuh engkau ada. Jadi raja-raja zaman dahulu itu juga senang dekat sama orang soleh. Tapi kadang merintahnya mintanya kebablasan. Nah dia senang sama orang soleh, tapi orang solehnya nggak boleh pergi jauh-jauh. Kau harus ada di pintu saya. Jadi kalau kapanpun saya butuh, pengen ngobrol, minta nasihat, kau ada. Maka orang soleh tadi, orang yang ahli ibadah, berkata kepada raja tadi, Hasanan ma taqul ayyuhal malik. Yang kau ucapkan itu baik. Akan tetapi bagaimana wahai raja, kalau suatu hari, kata beliau, lau annaka dakhalta yauman fi baitik, suatu hari kau masuk ke dalam rumahmu, fawajadtani al'abu ma'a jariyati. Bagaimana kalau suatu hari ketika kau pulang ke rumah, kau dapatin saya sedang bermain-main dengan budak wanitamu. Kira-kira apa yang akan kau lakukan? Maka raja ini marah dan berkata kepada ahli ibadah tadi, ya fajir, wahai orang yang ahli maksiat, apakah kau berani kurang ajar kepada saya seperti itu? Berani bermain-main dengan budak wanita saya? Maka orang yang ahli ibadah tadi berkata, innali rabban kariman, ketahuilah wahai raja, saya itu punya Tuhan yang dermawan, Tuhan yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala. Andai saja Allah subhanahu wa ta'ala itu melihat saya dalam sehari semalam saya itu berbuat salah 70 kali, dan saya bertobat, dia nggak marah kepada saya dan tidak ngusir saya dari pintunya dan tidak mengharamkan saya dari rezekinya. Bagaimana mungkin saya akan meninggalkan pintu Tuhan saya dan pergi ke pintu Anda yang sudah marah sebelum saya melakukan perbuatan tadi? Kau sudah marah dulu. Bagaimana mungkin saya milih pintu Anda dan meninggalkan pintu Tuhan saya? Saya ini punya Tuhan yang kalau saya berbuat salah walaupun 70 kali dia nggak marah kepada saya, asalkan dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang bukan ngeringankan atau gampangkan perbuatan dosa ya, enggak, tapi dia menunjukkan bagaimana rahmatnya Allah, bagaimana maghfirahnya Allah. Dan andai saja saya berbuat maksiat, Allah nggak haramkan saya dari rezekinya, nggak ngusir saya dari pintunya. Bahkan orang yang kelewat batas itu disebut sama Allah, ya ibadi, qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Orang yang kelewat batas dosanya banyak itu masih dipanggil sama Allah sebagai ibadi, hambaku. Ketika berlumuran dosa, banyak dosa, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kalian berputus asa akan rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Maka kata orang ahli ibadah tadi, bagaimana mungkin saya ninggalkan pintunya Allah, malah pergi atau pindah ke pintumu yang kau itu marah sebelum saya bermaksiat, sebelum